Gaya kolom dan medan listrik. Listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Perbedaan keduanya terletak pada sifat muatan. Listrik dinamis memiliki muatan listrik yang senantiasa bergerak, sedangkan listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Bagaimana cara kita memberi muatan listrik pada benda? Yang pertama adalah dengan menggosok dua jenis benda. Benda pertama itu balon yang digosok dengan benda kedua yaitu kain wol. Contoh berikutnya adalah kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, mika dengan kain sutra. Cara kedua yaitu dengan cara diinduksi dengan benda lain yang telah bermuatan listrik. Menggosok dua jenis benda. Benda pertama balon dengan kain wol. Balon bila kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Benda kaca dengan kain sutra kita gosok itu akan menghasilkan elektron berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif. Di sini kita lihat sifat muatan listrik ya. Di sini ada dua muatan listrik yaitu Q1 dan Q2. Q1 bermuatan listrik positif dan Q2 bermuatan listrik positif. Nah, jika kedua muatan ini mempunyai muatan yang sama, maka gaya yang terjadi adalah akan saling tolak menolak ya. Berikutnya, jika muatan Q1-nya itu negatif dan muatan Q2-nya itu juga negatif, maka karena dia mempunyai muatan yang sama yaitu negatif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Untuk muatan yang tidak sejenis, itu Q1-nya negatif dan Q2-nya itu positif, maka akan terjadi gaya yang saling tarik-menarik. Charles Coulomb itu pada 1736 hingga 1806, pada masanya itu dia membuat suatu percobaan ini yang disebut eksperimen Coulomb. Nah, dia menggunakan timbangan putar dan dia berhasil mengukur gaya-gaya antara muatan yang cukup akurat sampai ia bisa memberikan rumus matematik untuk gaya elektromagnetik. Satu muatan dinamakan Coulomb yang disingkat dengan C. Satu C atau satu Coulomb itu sama dengan 6,24159975 kali 10 pangkat 18 elektron. Dan satu elektron itu sama dengan 1,602174 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Gaya listrik adalah merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik yang sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Di sini kita lihat ada dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang dipisahkan dengan jarak R. Nah, untuk mencari gayanya itu adalah rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F itu merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton dan K itu sama dengan 8,99
kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan Q1 dan Q2 itu satuannya adalah kolom, dan R kuadrat, R itu satuannya sama dengan meter. Jadi kita bisa lihat Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali Q1 kali Q2 itu kolom. Jadi kolom kuadrat dibagi R-nya adalah meter, dibagi jadi meter kuadrat, karena R-nya itu adalah R kuadrat. Kita lihat satuannya menjadi Newton. Contoh soal pertama untuk gaya kolom. Dua muatan titik masing-masing sebesar 0,05 mikrokolom dipisahkan pada jarak 10 cm. Ditanyakan besarnya gaya yang dilakukan oleh satu muatan pada muatan lainnya dan jumlah satuan muatan dasar pada masing-masing muatan. Ini kita lihat gambar dua muatan, yaitu Q1 dan Q2. Diketahui Q1 itu sama dengan dia bermuatan listrik positif 0,05 mikrokolom, atau kita rubah konversi menjadi kolom menjadi sama dengan 0,05 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya itu sama dengan, dia juga bermuatan listrik positif 0,05 mikrokolom, sama dengan 0,05 kali 10 pangkat min 6 kolom. Karena kedua muatan mempunyai muatan yang sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Gaya tolak menolak itu F21 dan F12, di mana jaraknya adalah 10 cm. R sama dengan 10 cm, kita rubah ke meter menjadi 10 pangkat min 1 meter. Untuk mencari nilai F atau gayanya, itu rumusnya adalah K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K-nya adalah konstanta 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kolom, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini ada juga yang biasa menggunakannya dengan nilai mendekati 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi kita sudah bisa isi nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Karena Q1 itu sama dengan Q2, maka dikalikan 0,05 kali 10 pangkat min 6 kolom dikuadratkan dibagi R-nya itu 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Sama dengan
meter kuadrat, ini juga menjadi meter kuadrat, berarti itu habis dengan kolom kuadrat. Sisanya adalah 9 kali 10 pangkat 9, 0,05 kuadrat itu adalah 0,0025 kali 10 pangkat min 6 kuadrat, 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 2 Newton, sama dengan 225 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, untuk soal yang B-nya, Q sama dengan N kali E. N sama dengan Q per E, di mana N itu adalah jumlah elektron, dan Q itu adalah muatan yang dihitung jumlah elektronnya ya, serta E itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, sehingga N sama dengan Q-nya adalah 0,05 kali 10 pangkat min 6 kolom per 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, jadi sama dengan 3,12 10 pangkat 11. Soal kedua, 3 muatan titik terletak pada sumbu X. Q1 sama dengan 25 nanokolom terletak pada titik asal. Q2 sama dengan min 10 nanokolom berada pada X sama dengan 2 meter, dan Q0 sama dengan 20 nanokolom berada pada X sama dengan 3,5 meter. Carilah gaya total pada Q0 akibat Q1 dan Q2. Diketahui Q1 sama dengan 25 nanokolom, itu sama dengan 25 kali 10 pangkat min 9 kolom. Q2 itu sama dengan, dia bermuatan negatif min 10 nanokolom, sama dengan min 10 kali 10 pangkat 9 kolom, dan Q0 sama dengan 20 nanokolom, sama dengan 20 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, kita lihat Q1 itu adalah merupakan titik asal, jadi 0 di sini Q1-nya. Sedangkan untuk Q2 itu jaraknya 2 meter, dan Q3 ini 2 meter dari titik asal ke Q2, dan untuk Q0 dari titik asal ke Q0 itu 3,5 meter ya, 3,5 meter, berarti jarak antara Q2 dan Q0 itu sama dengan 1,5 meter. Jadi di sini
R10 itu sama dengan 3,5 meter. R20 itu sama dengan 1,5 meter. Ini kita bisa cari untuk F-nya. F10-nya sama dengan K I1 I0 per R10 kuadrat. Kita masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 25 kali min 10 pangkat min 9 kali 20 kali 10 pangkat min 9 dibagi R10 nya 3,5 kuadrat. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 500 kali 10 pangkat min 18 dibagi 12,25. Jadi sama dengan 367,347 10 pangkat min 9 Newton, atau sama dengan 367,347 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 6 Newton. Jadi sama dengan 0,367347 mikronewton. Untuk F20 sama dengan K Q2 Q0 dibagi R20 kuadrat. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat min 9 kali 20 kali 10 pangkat min 9 dibagi 1,5 kuadrat. Jadi sama dengan 1,18 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 18 dibagi 2,25 Newton. Jadi sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 Newton. Kita konversi ke mikronewton, jadi 8 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0,8 mikronewton. Gaya totalnya atau F total itu sama dengan F20 kurang F10 sama dengan 0,8 dikurang 0,367347 itu sama dengan 0,432653 mikronewton. Soal nomor 3, hitung gaya yang bekerja pada muatan positif 10 mikrokolom. Yang kedua, kemana arah gaya tersebut terhadap sumbu X? Kita gambar kembali segitiga
siku-sikunya ini dengan memberikan arah gaya, di mana F1 yaitu Q2 dan Q1 itu saling tolak menolak karena muatannya keduanya adalah muatan positif, sedangkan untuk Q2 dan Q0 itu saling tarik menarik karena untuk Q2 muatannya positif dan Q0 itu muatannya negatif. Dan di sini F adalah merupakan resultan gayanya. Untuk mendapatkan 100 cm itu sama dengan 80 kuadrat tambah 60 kuadrat diakarkan ya. Jadi sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter. Diketahui Q2 sama dengan positif 10 mikrokolom, bermuatan positif, dan Q1 sama dengan 20 mikrokolom, Q0 sama dengan 4 mikrokolom. Sudut untuk beta, ini beta, sin betanya sama dengan 60 per 100. 60 per 100 sama dengan 0,6. Cos beta sama dengan 80 per 100 sama dengan 0,8 ya, 80 per 100. Jarak Q0 Q2 dibagi dengan jarak Q1 per Q2 itu mendapatkan cos beta. Dan theta, sudut theta itu, ini adalah sudut theta sama dengan 180 derajat. Sudut 180 derajat dikurang beta. Jadi cos theta sama dengan cos 180 derajat kurang beta. Ini merupakan aturan trigonometri ya. Jadi sama dengan cos 180 kali cos beta kurang sin 180 kali sin beta sama dengan min 1 kali 0,8 kurang sin 180 0 kali 0,6, jadi sama dengan min 0,8. Selanjutnya kita mencari F1. F1 itu sama dengan K Q2 kali Q1 per jarak antara Q2 dan Q1.
Q2 kali Q1 per jarak antara Q2 dan Q1 kuadrat. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nya 10, ini kita rubah Q2 menjadi 10 kali 10 pangkat min 6 kolom, ini juga menjadi 20 kali 10 pangkat min 6 kolom, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini menjadi 0,6 meter, dan ini sama dengan 0,8 meter. Kali 10 pangkat min 6 kali 20 kali 10 pangkat min 6, jaraknya itu 1 meter kuadrat. Jadi sama dengan 18 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1,8 Newton. Untuk F2 itu adalah K Q2 Q0 per R Q2 Q0 kuadrat, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 10 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 8 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, sama dengan 36 kali 10 pangkat 9 tambah 1 tambah 12 tambah 2 bagi 64 sama dengan 0,5625 Newton. Ini merupakan hasil dari F2. Selanjutnya kita mencari resultan gaya F sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Sama dengan akar 1,8 Newton kuadrat tambah 0,5625 kuadrat tambah 2 kali 1,8 kali 0,5625 cos theta. Cos theta itu tadi sama dengan min 0,8, jadi kali min 0,8.
sama dengan akar 3,24 tambah 0,316 kurang 1,62 sama dengan 1,9364 Newton. Selanjutnya kita akan mencari arah gaya F terhadap sumbu X. Sini kita lihat theta itu adalah sama dengan alfa 2 ditambah alfa 1. Nah, tadi telah kita ketahui cos theta sama dengan min 0,8, theta sama dengan arcus cos min 0,8 sama dengan 143,130. Jadi sin tetanya sama dengan sin 143,130, jadi sama dengan 0,6. F per sin theta sama dengan F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2. F per sin theta sama dengan F1 per sin alfa 1 sin alfa 1 sama dengan F1 sin theta per F. Jadi sin alfa 1 sama dengan 1,8 sin tetanya, sin theta itu sama dengan 0,6 kali 0,6 dibagi F. F nya 1,9364 Newton ya, 1,9364 sama dengan 0,557736. Alfa 1 sama dengan arcus sin 0,557736 sama dengan 33,899 derajat. Nah, untuk mencari alfa 2 sama dengan theta kurang alfa 1. Tetanya itu 143,130 kurang alfa 1 tadi 33,9 kurang 33,9 sama dengan 109,230 derajat. Alfa 1 merupakan arah gaya F terhadap
F2 terhadap sumbu X. Sedangkan untuk alfa 2 itu adalah arah gaya F terhadap F1. Medan listrik adalah daerah di mana apabila sebuah muatan uji kinol diletakkan di tempat itu, maka gaya kolom F akan bekerja padanya. Dalam satuan internasional, medan listrik dinyatakan dalam Newton per kolom. Persamaan untuk menghitung kuat medan listrik adalah E sama dengan F per kinol atau E sama dengan K Ki per R kuadrat. Muatan positif atau plus arahnya menjauhi muatan. Sini ini muatan positif. Kita lihat arahnya menjauhi muatan ya. Sedangkan untuk yang bermuatan negatif, arahnya menuju muatan. Dia mengarah untuk menuju muatan. Arah garis gaya medan listrik. Garis medan listrik bermula dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Garis digambar simetris meninggalkan atau masuk ke muatan. Jumlah garis yang masuk atau meninggalkan muatan sebanding dengan besar muatan. Kerapatan garis-garis pada sebuah titik sebanding dengan besar medan listrik di titik itu. Tidak ada garis-garis yang berpotongan. Contoh soal untuk medan listrik, dua buah muatan titik pada masing-masing muatan positif 25 mikrokolom dan muatan negatif 25 mikrokolom terletak pada bidang 4 persegi panjang seperti digambar di bawah. Hitunglah besar kuat medan listrik dan arahnya di titik P, Q, dan R. Menentukan kuat medan di titik P. Pertama, yang kita ketahui di sini adalah muatan pada Q1 sama dengan muatan positif 25 mikrokolom sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 itu bermuatan negatif min 25 mikrokolom sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kita tidak perlu tulis tanda negatifnya karena itu menunjukkan arah muatannya ya, positif atau negatif. Selanjutnya kita lihat R1P. Nih, R1P sama dengan 3 meter. R2P nya sama dengan 3 meter juga ya. Sekarang kita sudah bisa menentukan E1 itu sama dengan K Q1 per R1P kuadrat. Jadi sama dengan Q1 25 kali 10 pangkat min 6 per R1P kuadrat, jadi 9 dari 3 kuadrat kali K nya 9 kali 10 pangkat 9, jadi sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Untuk E2 nya sama dengan K Q2 per R2P kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9
kali 25 kali 10 pangkat min 6 dibagi tadi R2P nya itu 3 meter dikuadratkan menjadi 9, 3 kali 3 9, jadi E2 sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. E1 dan E2 itu searah, sehingga resultan medan listrik di titik P, EP itu sama dengan E1 tambah E2, sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 tambah 25 kali 10 pangkat 3 sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Selanjutnya menentukan kuat medan listrik di titik Q. Pertama kita cari jarak titik Q ke Q2. Kita lihat ya. Di sini 4. Kita cari jaraknya. Akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar 25, jadi sama dengan 5 meter. Itu jarak untuk dari Q ke Q2, kita sebut saja RQ. Nah, berikutnya kita cari cos tetanya. Cos theta itu sama dengan, ini kita sudah ketahui garis miring ini adalah 5, berarti cos tetanya, cos theta sama dengan 3 per 5. Sin tetanya sama dengan 4 per 5. Nah, untuk identitas trigonometri, cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta sama dengan 3 per 5 kuadrat kurang 4 per 5 kuadrat sama dengan min 7 per 25. Sudah bisa kita cari nilai S1 untuk titik Q sama dengan K Q1 per R Q kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 25 kali 10 pangkat 6, RQ nya 5 kuadrat, jadi sama dengan 25. Ini 10 pangkat min 6, jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. E2 sama dengan K Q2 per RQ kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 25 kali 10 pangkat min 6 per RQ kuadratnya itu 25 sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. EQ nya sama dengan E1 kuadrat tambah
E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos 2 theta. Kita lihat ya, ini gambarnya cos 2 theta. Sama dengan akar 9 kali 10 pangkat 3 itu 9000 kuadrat tambah 9000 kuadrat tambah 2 kali 9000 kali 9000 kali cos 2 theta min 7/25 sama dengan akar 162 kali 10 pangkat 6 kurang 45,36 kali 10 pangkat 6 sama dengan, jadi EQ-nya sama dengan 10,8 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom, itu sama dengan 10.800 Newton per kolom. Arah EQ adalah titik Q menuju titik S. Ini Q arahnya menuju titik X. Langkah ketiga adalah menentukan kuat medan listrik di titik R. Pertama kita mencari jarak dari titik R ke Q2. Ini kita dapat akar 52 meter itu dari 4 akar 4 kuadrat tambah ini 3 kuadrat tambah 3 kuadrat 6 3 tambah 3 6 kuadrat, jadi sama dengan akar 16 tambah 36 itu sama dengan 16 tambah 36 sama dengan akar 52 meter ya. Setelah kita dapatkan jaraknya, selanjutnya mencari cos alfa. Cos alfanya sama dengan 6 per akar 52. Ini alfanya ya. Sin alfa sama dengan 4 per akar 52. Nah, cos beta ya, ini betanya sini, itu sama dengan 0 derajat, betanya sama dengan 90 derajat. Jadi sin beta sama dengan 1. Berdasarkan identitas trigonometri, cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta, sama dengan cos alfa 6A per akar 52 kali cos beta 0 kurang sin alfa 4 per akar 52 kali sin beta 1. Jadinya cos alfa tambah beta itu sama dengan min 4 per akar 52. Selanjutnya kita sudah bisa menentukan E1 untuk di titik R itu sama dengan K I1 per R1
R kuadrat. R1R itu ini berarti jarak dari titik Q1 ke R ya, ini jadi 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 25 kali 10 pangkat min 6 per 4 kuadrat 16, jadi sama dengan 14,0625 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Untuk E2 sama dengan K Q2 per R 2R kuadrat. Berarti jarak Q2 menuju R itu akar 52 ya. Akar 52 jadi sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9 Q2 25 kali 10 pangkat min 6 per akar 52 kuadrat. E2 nya sama dengan 4,33 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Kita gambar titik R secara terpisah. Kita cari lagi sigma EX nya sama dengan E2 cos alpha. E2 tadi 4,3269 kali 10 pangkat 3, cos alfanya 6 per akar 52. Jadi sigma EX sama dengan 3,602 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Sigma FY sama dengan E1 kurang E2 sin alpha sama dengan E1 tadi 14,0625 kali 10 pangkat 3 kurang 4,3269 kali 10 pangkat 3 sin alfa 4 per akar 52 sama dengan 11,66 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Sehingga tangen theta sama dengan sigma FY per sigma FX sama dengan 11,66 kali 10 pangkat 3 per 3,602 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 3,2371, sehingga tetanya itu sama dengan 72,833 derajat. Sudut theta itu dapat dari arcus tangens 3,2371 ya. Arah ER itu sama dengan 72,833 derajat terhadap garis RS ya. Sehingga besar ER sama dengan sigma EX kuadrat tambah
sigma EY kuadrat sama dengan tiga enam nol dua kuadrat. EX itu 3,602 kuadrat atau 3 dikali 10 pangkat 3 jadi 3602 kuadrat tambah sigma EY 11.660 kuadrat sama dengan 12.203,6 Newton per kolom. Atau bisa dengan cara lain untuk mendapatkan ER itu sama dengan akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 E1 E2 kali cos alfa tambah beta. Kita bisa masukkan semua nilainya karena telah kita cari dan kita dapatkan nilai-nilai dari E1, E2 dan cos alfa plus beta ya. Ini kita masukkan semua nilainya. 14.062,5 kuadrat tambah 4.330 kuadrat tambah 2 kali 14.062,5 kali 4 kali 4.330 kali min 4 per akar 52. Hasilnya sama dengan 12.204,5 kali 10 pangkat min 3 Newton per kolom atau sama dengan 12,204 Newton per kolom.